Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel Geng Fam Magelang. Pagi hari ini, pagi yang cukup cerah ya, cerah luar biasa. Tanggal 10 Agustus 2025. Sebentar lagi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jayalah Indonesiaku. Pagi hari ini saya hanya ingin bertanya, bagaimana sih cara menghilangkan benalu dan lumut seperti ini? Nah, ini lumut dan benalu seperti ini nih ya. Nah, kenapa saya bertanya? Karena beberapa kali saya sudah melaksanakan langkah-langkah. Yang pertama, pencegahan dengan memberikan cat ya. Jadi pohon-pohon durian kami itu sudah saya cat tembok yang saya campur dengan insektisida dan fungisida. Terus kami juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah munculnya kembali ya. Kalau pencegahan menggunakan insektisida dan fungisida yang saya campur dengan cat air ya, cat tembok. Tapi faktanya lumut-lumut dan benalu-benalu ini itu tumbuh kembali ya, tumbuh kembali ya. Itu wajar karena di alam akan. Tetapi yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin di antara para pekebun durian itu ada yang memiliki tip atau cara yang bisa setidaknya memperlambat tumbuhnya kembali benalu dan lumut-lumut ini ya. Ini pohon durian montong ya. Nih, ini sudah saya bersihkan beberapa waktu yang lalu, tapi faktanya nih tumbuh kembali kayak begini ya. Tuh, ini sering rutin saya bersihkan ini ya. Tapi ya itu tumbuh kembali, tumbuh terus ya. Nah, bagi yang tahu cara mengendalikan tumbuhnya benalu ini dan lumut-lumut ini, mohon bantuannya untuk di-share ya, untuk menambah pengetahuan saya sebagai petani durian nih. Subur sekali loh, walaupun musim kemarau ya, ini subur sekali tumbuhnya. Ini sudah saya kerok dan sudah saya cabuti ya, saya kletek dengan tangan kosong maupun menggunakan alat ya, baik pisau maupun sikat. Tapi ya itu muncul lagi kayak begini. Mungkin faktor kelembaban ini kalau dibiarkan itu akan menyebabkan terhambatnya ya kesuburan dari tanaman durian kita ya. Yang awalnya daunnya bagus, batangnya segar ya, pembuahan juga maksimal, tapi setelah kena lumut dan benalu ini, lama-lama ini pohonnya kayak begini nih, cabang-cabang bagian bawah habis ya, habis ini. Akhirnya tinggal cabang bagian atas, yaitu mati, kering ya, mengering. Nah kayak begini ini pada jatuh. Sekali lagi saya mohon ya, bagi yang tahu cara pengendalian benalu dan lumut ini, silahkan Anda komen ya, Anda komentar di kolom komentar di bawah ya. Kita bertukar pikiran lah, karena beberapa kali saya mengalami tingkat kerugian yang disebabkan oleh kematian dari pohon durian. Awalnya segar, pada akhirnya mati. Nih, mati. Ini full lumut nih. Dan pada akhirnya kering. Ini saya perbaiki lagi nih, saya tanam lagi nih dengan tanaman atau bibit durian yang baru. Sayang sekali
sia-sia gitu. Kalau hanya lumut saya kira nggak begitu berpengaruh ya, karena faktor kelembaban. Tapi kalau sudah muncul benalu ya, waduh, wes toh kering ya. Nih, ini lumutnya. Kalau benalunya sudah saya cabuti, sudah saya ambili. Ini juga meranggas ini. Awalnya suburnya setengah mati ya, subur bagus, daunnya lebar hijau, saya pupuk, saya semprot ya, saya rawat. Ketika lepas pantau sebentar saja, muncullah benalu ya, full pohon. Akhirnya tahu-tahu kesuburannya menurun. Nah ini meranggas kayak begini ya, pucuknya mati, mengering, dan pada akhirnya patah. Muncullah tunas-tunas baru seperti ini. Masih bagus ini, masih muncul tunas seperti ini ya. Tapi kalau sudah seperti ini ya, nih sudah mati, sudah ya, mati. Itu juga mati yang di situ itu. Nih, ini juga muncul lagi. Ini sudah saya bersihkan ini ya. Ini muncul lagi. Cepat sekali pertumbuhannya benalunya ini. Nggak tahu ini. Nah, ini benalu ini. Kayak begini nih loh. Ini sangat merugikan kita loh. Jangan dikira, walaupun ada yang bilang, ah itu kan alami Pak. Iya alami, saya juga tahu. Ini alami. Yang saya pertanyakan ya, itu cara menghilangkannya. Kenapa dihilangkan? Karena akan menghambat tingkat kesuburan pohon tersebut ya. Lama-lama pohonnya itu yang subur kayak begini itu nanti lama-lama ngering gitu loh. Mengering ya, daun-daunnya mengecil. Nih, ini mengering ini kena benalu ini nih. Tuh ya. Kayak gini nih. Nih, pohonnya subur yang tidak ada benalunya dan sudah mulai muncul bunganya ya. Nih, sudah mulai muncul mata-mata bunga ya. Persiapan berbunga ini pohonnya. Ini maka sekali lagi bagi para master ya, master durian ya, guru-guru suhu-suhu, monggo silahkan bantu saya untuk menambah ilmu, minta pencerahannya ya. Saya yakin Anda semua memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih dari saya. Ini bukan bahasanya saya merendahkan Anda, tidak. Justru saya itu benar-benar kepingin tahu bagaimana sih caranya ya, menghilangkan atau setidaknya menghambat pertumbuhan dari lumut dan benalu ini. Yang utama itu benalunya yang cukup merugikan kita sebagai petani durian, karena kalau sudah tumbuh banyak, pada akhirnya pohonnya mengering dan mati. Nih kayak begini, sudah saya semprot, sudah saya kasih cat ya, yang saya campur dengan fungisida dan insektisida, tapi ya muncul lagi dan muncul lagi ya. Monggo kita sharing ya, beri kami informasi, pengetahuan, dan ilmu. Yakinlah bahwa ilmu Anda ketika ditularkan kepada orang lain seperti saya yang belum tahu caranya, itu akan mendatangkan pahala ya, manfaat yang luar biasa. Dan semoga Anda semua menjadi orang-orang yang sukses luar biasa apapun bidang Anda ya. Sayang kalau sudah mulai mau musim durian seperti ini, tahu-tahu cabangnya mengering, yang pada akhirnya tidak jadi berbunga apalagi berbuah. Sedih rasanya. Dipupuk sudah ya, disemprot fungisida, insektisida sudah, dikerok sudah. Ini yang kadang-kadang lepas dari pengawasan ya. Orang biasanya itu terfokus dengan penyemprotan yang sifatnya hanya untuk insektisida, untuk hama yang hidup
terbang sana sini ya, baik pohon maupun daun. Tapi pada faktanya ada ya salah satu hama yang justru kadang kita lupakan, kita abaikan, yaitu lumut dan benalu. Ya, paling parah ini benalu ini, benar-benar membunuh cabang-cabang dari pohon durian yang kita miliki. Benar, coba Anda lihat saja. Ya, ketika pohon durian Anda sudah kena benalu, itu lambat laun ya, itu daunnya akan rontok ya, akan rontok dan pada akhirnya akan mengering. Nah, ini nih kita lihat nih, ini kemarin sudah saya bersihkan nih, sudah saya kelotok ini benalunya. Ini sudah terlanjur mengering ini. Nah, ini sudah terlanjur mengering ya. Ini mengering ya. Itu pohon cabangnya pada hilang di bagian bawahnya, yang sekarang tinggal bagian atas ya. Ini yang disebabkan oleh benalu ya. Ini sudah saya kerok ini lumutnya, benalunya sudah saya bersihkan, tapi terlambat ya. Saya pikir sudah saya bersihkan tidak muncul lagi, atau paling tidak ya agak lama. Ternyata cepetnya Masya Allah, tahu-tahu sudah nempel lagi ya. Masih ada yang kelewatan itu. Nah, ada yang kelewatan tuh. Nah, itu kelewatan benalu kayak begini nih. Waduh ya, bagi Anda yang memiliki informasi ya, mohon pencerahannya bagaimana cara menghambat lebih lama atau menghilangkan secara permanen kalau bisa benalu dan lumut ini. Mohon ilmunya, mohon pencerahannya, dan silahkan Anda berkomentar di kolom komentar kami. Terima kasih, selamat pagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua, amin.